dari Perkim dari Bapeda. Itu dari mana ya? Dari Ini Bapeda, ini Perkim, Bapeda, Perkim, Bapeda. berangkat pagi sore bulit, pagi sore bulit, ujung-ujung bakau tentang perbatasan mau kami itu. Lumayan? Belum pernah. Ya, Kita jawaban itu. tapi adalah untuk kita semua. Tadi sudah disampaikan ucapan selamat datang dari Pak PLT Kadis, Perkim, Rumah Pemukiman Pertanahan dan Pertanahan Kota Baru. Selanjutnya mungkin kita mendengarkan juga sepatah dua kata dari rombongan Bapeda dan Bapeda Palangkaraya untuk menyampaikan siapa-siapa yang berkunjung hadir ke sini. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Kota Baru yang berkenan menerima kami dari pemerintah Kota Palangkaraya, yang dalam hal ini kita sebenarnya ingin sharing kaji banding, kaji tiru apa yang bagus di sini kami ambil oleh Kota Palangkaraya. Kebetulan kami tadi malam datang di Kota Baru sekitar jam 11 salah, dan kebetulan kami juga baru pertama kali datang ke Kota Baru. Jadi ini salah satu ajang silaturahmi kami dari pemerintah Kota Palangkaraya, dan salam dari PJ Wali Kota Palangkaraya untuk pemerintah Kota Baru. Baik, kami di sini ada 7 indikator ya untuk penanganan kawasan kumuh di daerah pemukiman. Nah, jadi itu salah satu tujuan kami. Kemudian yang kami ketahui, Kota Baru sudah mendapatkan DAP integrasi ya, atau kalau sekarang sebutannya DAP PPKT untuk penanganan kawasan kumuh terintegrasi tematik ya. Nah, kebetulan Kota Palangkaraya, Pak Asisten mohon izin, sudah 2 kali ikut serta DAP dan 2 kali juga gagal. Nah, jadi ingin berguru lah paling tidak kami dengan Kabupaten Kota Baru, walaupun sebenarnya di saat penanganan itu kami juga dulu didampingi oleh Kotaku ya, program Kotaku. Banyak sekali hal-hal syarat-syarat yang perlu dilengkapi dalam penanganan itu. Kemudian yang satu Pak, yang susah sekali kita untuk menghindar, kalau faktor teknis mungkin kita bisa handle, tapi kalau sudah terkait faktor politis ini yang agak ribet, apalagi terkait masalah masyarakat. Membatasi pergerakan perumahan masyarakat ini. Karena masyarakat suku Bajo ini kalau ini mau ke laut terus jalannya mau sampai berkembang nama-nama. Jadi hanya bisa batasi dengan jembatan itu, kemudian ada beberapa fasilitas. Tapi memang terus terang kalau dikatakan sempurna belum sempurna. Ada beberapa rencana program dari Pak Pemerintah Daerah dari Pak Karaya. Sehingga sebentar di Kota Tanjung, hati kami yang gembira menyambut pian datang berkunjung. Saya betul tidak bawa, jadi nggak sempat berbantu. Jadi terima kasih Pak Asisten atas penyambutan. Nah, kita sambil diskusi ada yang bisa ditanyakan oleh teman-teman dari dinas-dinas teknis. Jadi pada prinsipnya Pak, secara karakter geografis
Kota Palangkaraya dan Kota Baru sebenarnya beda secara geografis. Mungkin kalau kami secara geografis hanya dibelah Sungai Kayan, sebetulnya Sungai Kayan Pak, di lumayan lebar. Dan kalau kita tarik kesamaannya, itu mungkin lebih ke pemukimannya, yang memang kita sebagai manusia orang Kalimantan senang sekali bermukim di bantaran sungai ataupun di bantaran laut. Ya. Nah, permasalahan ini kadang-kadang muncul ada dampak sosial budaya ya, terhadap munculnya pemukiman-pemukiman tersebut yang mungkin tidak bisa terhindari dengan majunya suatu kota itu akan menjadi. Kami itu kadang-kadang pengen merelokasi kan sebenarnya mereka di sana dari bantaran sungai, karena kami berkaca dari pemerintah Kota Banjarmasin ya, yang di seberang Sambilan tadi mereka ternyata bisa menggeser perumahan kumuh di situ ke area yang lain. Nah, jadi akhirnya kami coba berpikir, tapi secara teori ya mungkin gampang Pak ya, tapi begitu kita praktekkan ternyata nggak segampang itu. Jadi inilah yang akan coba kami sharing dengan teman-teman di sini supaya nanti dapat kami terangkan paling tidak Pak, yang dapat kami sampaikan ke pimpinan nanti. Saya dari Dinas Tertib Kota Palangkaraya, Bapak Ibu. Ini kali kedua saya terjadi ke Kota Baru. Tahun kemarin alhamdulillah sudah diterima dengan baik oleh Pak Maudi Hasan ya. Tahun kemarin Pak, terima kasih Pak. Hari kami ketemu lagi Pak. Sebenarnya tahun kemarin kami ke Kota Baru itu dalam rangka kelurahan, perangkat ketua RT, RT, RW di sana, berada terkendala di masalah tata ruang, sehingga kami tidak berhasil mendapatkan integrasi tahun 2020 Pak. Kami alhamdulillah menyempatkan diri kembali untuk datang ke sini. Baik Pak, dari beberapa pertanyaan tadi Pak, yang pertama mengenai keberlanjutan kendaraan umum, memang kemarin kita di Kabupaten Kota Baru itu ada dua kegiatan untuk penanganan umum di tahun 2020 dan di tahun 2021, di mana kemarin di tahun 2020 itu ada kegiatan skala kawasan. Nah, pada kegiatan skala kawasan ini pendanaannya dari pusat sebesar 43 miliar. Kemudian di tahun 2021 ada kegiatan daerah integrasi. Nah, kemarin dari program PKP Kabupaten Kota Baru ingin mensinergikan kegiatan skala kawasan itu dengan daerah integrasi, karena jika di satu desa yang sama, jadi skala kawasannya itu menghasilkan tanpa beda tidak keberatan karena memang satu tujuan yaitu juga kebutuhan dari desa apa tersebut. Di program integrasi itu mengusulkan tentang pembangunan perpipaan Pak yang ada di tahun 2021 itu kita ada bangun di Rampak Kota juga Pak, karena di dalam integrasi itu ada kolaborasi dari perubahan air minum dan sanitasi. Jadi kalau untuk di BPR Pak, kita penanganannya itu untuk air minum dan sanitasi. Kemudian untuk di sanitasi juga di tahun 2021 kita ada membangun konsolidasi tanah di lokasi yang akan direlokasi. Cuman sebenarnya perbedaan koordinat ya, kalau nggak salah waktu itu, dan ada permasalahan tanah di situ, akhirnya dari BPN ATR akan membuat semacam visibility study atau FS ya, untuk perhitungan ke depan seperti apa. Nah, kalau di sini seperti apa untuk yang relokasi, apakah BPN sudah bergerak dari awal untuk pengamanan di pertanahannya atau pertanahannya di tanah Pemda Kota Baru. Jadi nanti kita istilahnya nanti sudah disertifikatkan untuk pakainya. Jadi mungkin nanti istilahnya pelepasan sebagian Pak untuk yang dibutuhkan, yang mau direlokasi berapa areanya dari total sertifikat itu. Jadi sejauh ini tidak ada kendala. Itu dan integrasi hanya merupakan program penanganan umum. Nah, artinya kita cuma sekedar mengusulkan,
Namun kan kalau kita lihat di Kabupaten Kota Baru itu ada banyak kawasan kumuh ya, gitu ya. Tidak hanya di Rempang dan juga di kawasan lain. Nah, dalam hal ini, kalau kita berbicara tentang keberlanjutan penanganan kumuh, itu strategi apa yang sudah dipersiapkan oleh pemerintah daerah untuk kedepannya? Artinya tidak hanya mempersiapkan penanganan kumuh dengan pendanaan melalui program dan integrasinya, mereka nanti bisa jadi nanti menggunakan dana pendanaan dari BPK. Ibu Suki, Pak Junai dan rekan-rekan yang lain terkait dengan penanganan kawasan kumuh, kami dari Dinas LH terkait dengan penanganan sampahnya. Nah, pada saat awal memang kami dapat bantuan pembangunan TPST, pengelolaan sampah terpadunya yang di mana di harusnya TPST itu memang pada dasarnya di sekitar kawasan kumuhnya harusnya saat itu. Cuman karena ada beberapa hal daripada dananya hangus karena tadi di target apa namanya. Juga kita letaknya Pokja PKP itu di Kabupaten Baru. Ketua Pokja PKP sendiri itu adalah Kepala Bapeda Kabupaten Kota Baru. Jadi secara umum Pokja PKP itu kinerjanya banyak ya Pak, nggak cuma menangani permukiman umum, tapi permukiman dan akses dasar di dalam permukiman keseluruhan. Jadi selama ini Pokja PKP khusus yang bergerak di permukiman umum, kita masih lebih banyaknya melakukan koordinasi. Tadi juga kita dengar ada keterlibatan pihak swasta ya, sudah disampaikan tadi melalui program CSR. Kebetulan di pemerintah Kota Palangkaraya sekretariat forum CSR atau TJSL itu ada di Bapeda itu. Nah, saya tidak tahu di tempat ini, mungkin nanti bisa disampaikan di mana sekretariat forum TJSL Kota Palangkaraya itu ada di bidang informasi daerah infrastruktur wilayah dan dalam hal ini. Saat ini kita hanya berpendapat saja rapat, mungkin kalau ada kebijakan pemerintah daerah yang diinginkan untuk produk didukung oleh kawasan perusahaan disampaikan di forum CSR kita. Betul-betul perusahaan kalau belum berpartisipasi kita arahkan untuk partisipasi di kegiatan tersebut. Misalnya jadi kemudian kegiatan pembangunan yang ada di kecamatan. Ya, saya kira memang kawan-kawan perusahaan sudah punya program masing-masing di CSR ya. Dan juga banyak mendukung di kegiatan-kegiatan. Karena kita juga ada perusahaan tambang di Kota Baru, juga mereka selain CSR dan PPR ya. Program pengembangan masyarakat kan dinilai lumayan besar. Jadi di level ring 1 mereka sudah banyak membantu untuk masyarakat Kota Baru. Misalnya silo pendampingan APBD Kabupaten pada saat kami mengusulkan pasti kementerian itu Pak meminta apa sharing dari APBD Kabupaten. Waktu di DA Integrasi Desa Rampai itu kan selain 150 unit, kami juga dituntut untuk menyelesaikan penanganan yang di PK-nya. Kemarin itu kan pembangunan baru 150 unit. Dari keseluruhan itu sebenarnya dari RT 4, 5, 6 itu ada 225 unit rumah yang harus ditangani. Tapi kebetulan waktu itu karena perdanaan di 2021 di akan itu Pak jadi ikan saluang di atas batu. Terima kasih sambutan pemerintah Kota Baru. Terus ini ada tambahan sedikit Pak, mudah-mudahan makanan makan kue apem ditemani kopi, ditambah juga buah-buahan. Ternyata bukan hanya mimpi, kami saat ini berada di Kota Baru yang menawan. Baik, terima kasih. Semua sektor dari terutama dari tim oleh Bapak Dasar koordinator di sini. Ya artinya karena ini lintas SKPD lintas sektor kadang-kadang apalagi di sektor dari daerah pergi, ya kita memang harus tahu di perginya Pak. Ya harus. Kadang-kadang kita sampai surat itu kita konsepkan sendiri.
dan daripada kita karena kadang-kadang kan sama-sama SKPD sibuk, PN-nya sibuk, Bapak sibuk, dinasnya lalu sibuk dan sebagainya. Nah, tidak mau memang rekan-rekan kita dari tim yang ada di Pergame harus mau memang sekarang itu. Bahkan ya. Jalan-jalan di Paku. Kalau jalan jangan lupa ke Kota Baru. Nah, guys ya, sambutan dari pemerintah Kota Baru sangat luar biasa. Mungkin tali silaturahmi dan kerjasama ini semua terjadi. Tapi untuk Kota Palangkaraya bisa mencontoh apa yang baik dari perjalanan menuju Kota Baru. Terima kasih.